Halo Gadgeters, seperti kalian mungkin juga tahu, daily driver gue sampai saat ini masih Find X2 Pro. Tapi sejak keluarnya handphone yang satu ini nih, OnePlus 8 Pro, gue gimana ya, jadi sedikit galau. Galau asli karena OnePlus 8 Pro seperti kalian udah lihat di review sebelumnya, ya ini bagus banget. ya ini problemnya Android user. Kebanyakan galaunya, bingung harus milih HP yang mana. Udahlah, to the point aja, ganti nggak nih? Sebenarnya feel megang Oppo Find X2 Pro dan OnePlus 8 Pro itu mirip-mirip. Yang membedakan OnePlus 8 Pro lebih vibrant dengan opsi warnanya, terutama yang hijau ini. Sedangkan Find X2 Pro punya opsi finishing vegan leather yang berasa lebih ngegrip, jadi nggak licin. Buat yang nggak tahu, varian vegan leather Find X2 Pro lebih ringan 17 gram dibandingin varian yang ceramic black. Lanjut, desain kamera kedua HP ini nggak kebawa arus housing kamera yang ngotak kayak kebanyakan handphone belakangan ini. Terutama Oppo Find X2 Pro, posisi kamera periskop di paling atas ngasih kesan keren dan karakter yang unik. Kedua handphone ini udah mendukung 5G, Find X2 Pro di lock karena dibeli di Indonesia. Sementara OnePlus 8 Pro terbuka akses 5G-nya karena non resmi. Jadi kalau gadgeters sering berpergian ke negara yang udah mendukung 5G, buat sekarang OnePlus 8 Pro udah bisa dipakai. Next, keduanya sama-sama nggak punya SD card slot, cuma dual SIM. Tapi Find X2 Pro hadir dengan internal storage 512 dan RAM 12GB, nggak main-main nih. Sedangkan OnePlus 8 Pro varian paling atas emang RAM-nya sama besar, tapi internal storage-nya 256 aja. Jenis storage keduanya sama-sama UFS 3.0. Buat kalian yang emang boros space di HP dan nggak bergantung sama storage di cloud, Oppo Find X2 Pro lebih reliable. Di sisi lain, Oppo Find X2 Pro cuma ada satu varian, kalau OnePlus 8 Pro ada varian yang lebih murah. Untuk urusan charging solution, masing-masing punya approach yang berbeda. OnePlus 8 Pro punya wireless charging tercepat saat ini, 30 watt, bisa ngisi baterai berkapasitas 4510 mAh dari 0 sampai 50% dalam waktu 30 menit. Sedangkan Oppo nggak punya wireless charging malah, tapi punya wire charging dengan output 65 watt yang bisa ngisi baterai berkapasitas 4200 mAh dari 0 sampai 100% dalam waktu hanya sekitar 38 menit. Untuk melakukan hal yang sama dengan charger bawaan 30 watt, OnePlus 8 Pro perlu waktu kurang lebih 60 menit. Lumayan selisih waktunya. Terlepas dari ukuran baterai Find X2 Pro yang lebih kecil dengan settingan layar QHD+ 120Hz dan pola pemakaian yang mirip, ternyata Find X2 Pro bisa menghasilkan SOT yang lebih banyak, sekitar 5 jam. Sedangkan OnePlus 8 Pro kurang lebih 4,5 jam. Dari pengalaman kami, OnePlus 8 Pro memakan konsumsi baterai lebih banyak ketimbang Find X2 Pro pada saat standby. Ngomongin audio, keduanya nggak punya headphone jack, tapi speakernya udah sama-sama stereo. Dengan catatan output audio dari OnePlus lebih terdengar bulat, sedangkan Oppo lebih kenceng. Tahun ini keduanya nggak ada excuse ya untuk nggak pakai rating IP68 karena udah nggak ada pop-up camera, pilihan yang tepat. Oh ya, satu hal yang nggak bisa gue kasih tunjuk pakai visual adalah vibration motor. Menurut gue dan Kumar, vibration motor Oppo Find X2 Pro dan OnePlus 8 Pro berbeda karakter. Find X2 Pro berasa lebih garing, sedangkan OnePlus 8 Pro lebih soft getarannya. Keduanya sama-sama bagus. Soal performa, keduanya identical, mengingat opsi penggunaan resolusi dan refresh rate sama. Begitu juga dengan SoC maupun RAM-nya. Snapdragon 865 dengan RAM 12GB. Selama menggunakan keduanya, baik digeber untuk nge-game maupun dipakai editing, kami nggak nemukan isu apapun. Monggo dilihat benchmarknya. Oh ya, untuk responsiveness layar saat ngegame keduanya mirip kok, khas BBK Group lah. Untuk mirip pelan, kalau emang kalian main first person shooter terus jadi sniper gitu, ada delay. Sisanya aman.
Ngomongin soal layar, karakter warna OnePlus 8 Pro terlihat lebih saturated dibandingkan Find X2 Pro. Tapi tentu tongkrongannya sama persis. Sebagai tambahan, keduanya bisa menampilkan 1 miliar warna dan sama-sama memiliki in-display fingerprint yang akurat. Dengan catatan, Find X2 Pro sedikit lebih cepat. Overall, keduanya berada di jajaran layar terbaik saat ini. Sekarang, kita bahas soal ColorOS 7 versus OxygenOS 10. Yang paling obvious, di launcher OxygenOS secara default kita bisa ganti icon pack dan ada Google Fit kalau swipe kanan. Kalau di ColorOS nggak bisa, tapi sisanya sebenarnya mirip-mirip aja loh. Sedangkan untuk UI harus diakui OxygenOS jauh lebih customizable. Mulai dari font, accent color, quick settings. Sebaliknya ColorOS jualan theme store, itu pun nggak benar-benar customizable semua. Intinya keduanya terlihat nggak terlalu berbeda jauh loh sekarang, sama-sama fluid dan dapat update secara rutin juga. ColorOS terbaru ini udah nggak seketinggalan dulu, walaupun memang OxygenOS by far masih Android terbaik, khususnya untuk gadget enthusiast. Apalagi kalau suka ngoprek. Sementara ColorOS 7 sekarang udah cukup bagus untuk general public. Jumlah kamera belakangnya berbeda, 3 di Find X2 Pro dan 4 di OnePlus 8 Pro. Tapi yang ekstra satu di OnePlus 8 Pro kurang berguna, yaitu lensa color filter 5 megapiksel. Perbedaan kedua lensa ada pada lensa telefotonya. Find X2 Pro superior banget dengan lensa periskopnya, bisa jepret foto 5 kali optical zoom, 10 kali hybrid zoom, dan 60 kali digital zoom. Sedangkan lensa telefoto OnePlus 8 Pro cuma bisa jepret foto 3 kali optical zoom up to 30 kali digital zoom. Sisa dua lensa lain punya spek yang sama. Kamera utama 48 megapiksel dengan sensor IMX689, tapi f1.7 untuk Find X2 Pro dan f1.78 untuk OnePlus 8 Pro. Setidaknya begitu di tulisan web resmi keduanya. Sama halnya dengan lensa ultrawide 48 megapiksel f2.2 dengan sensor IMX586 yang sekaligus bisa dipakai untuk jepret foto makro. Nggak lupa, kamera utama dan telefoto keduanya sama-sama punya OIS. Di depan, Find X2 Pro punya kamera 32 megapiksel f2.4. OnePlus 8 Pro 16 megapiksel f2.45. Nyobain perekaman kamera depan Oppo Find X2 Pro dan juga OnePlus 8 Pro. Dua-duanya resolusi maksimalnya itu untuk kamera depan 1080p 30 fps. Maafin rambut gue yang belum dipotong udah lama. Nggak punya opsi perekaman 4K untuk kamera depan di range harga mendekati 20 juta sangat mengecewakan. Tapi seenggaknya kasih kualitas gambar dan stabilisasi yang baik dong. Contohnya seperti OnePlus 8 Pro nih. Selain stabil banget, overall warnanya keluar, dynamic range-nya dapet, wajah Kumar lebih tajam dan exposure-nya on point. Kelebihan Find X2 Pro di sini hanya ada pada FOV yang lebih lebar. Untuk perekaman kamera belakang di daylight seperti ini keduanya equally good. Ada satu hal yang kami sayangkan, perekaman video 4K 60 fps OnePlus 8 Pro dibatasin sampai 5 menit doang. Find X2 Pro mah bebas. Begitu kita masuk ke kondisi medium lighting, tone warna Find X2 Pro memang lebih saturated, tapi lebih mendekati warna asli Kumar. Soal ketajaman, Find X2 Pro lebih baik ketimbang OnePlus. Untuk foto selfie kita lebih pilih foto dari OnePlus 8 Pro, karena lebih tajam walaupun FOV-nya lebih sempit. Find X2 Pro memang punya night mode, tapi nggak sebagus kamera belakangnya. Sekedar sedikit membantu aja. Oh ya, OnePlus 8 Pro nggak punya night mode di kamera depan. Next, soal versatility. Karakter white balance lensa ultra wide OnePlus 8 Pro itu lebih dingin, sedangkan Find X2 Pro lebih warm. Lanjut ke zoom-zooman, sebenarnya sampai dengan zoom 3 kali keduanya masih comparable. Tapi begitu masuk ke 5 kali zoom dan 10 kali zoom, barulah kelihatan dengan jelas magicnya lensa periskop Find X2 Pro. Foto makro, lagi-lagi karakter WB-nya seperti lensa ultrawide. Di sampel foto, emang area fokusnya rada beda, mungkin karena jarak gue saat jepret gak bener-bener sama. Intinya foto makro dari kedua handphone so far yang terbaik yang pernah kami coba. Perbedaan foto dari kamera utamanya menurut kami ada pada saturasi, itu pun masih bisa didebat. Selain itu, karakter fotonya mirip-mirip dalam berbagai hal, nggak terlalu jauh lah. Kadang OnePlus lebih bagus, kadang Find X2 Pro lebih bagus.
Night mode kedua handphone ini sangat superior, tapi problemnya yang Find X2 Pro saturasinya cenderung drop jauh kalau kita paksa pakai di luar kondisi proper low light. Sebagai catatan, memang Find X2 Pro terlihat lebih tajam. Tapi tanpa membandingkan dengan Find X2 Pro, OnePlus 8 Pro juga udah tajam. Terakhir, untuk foto dengan night mode di kondisi extreme low light, Find X2 Pro terlihat lebih baik reproduksi warnanya dan jelas lebih tajam. Lihat tuh, alis mata anak gue. Oke, itu jadi adalah quick comparison antara Oppo Find X2 Pro dan OnePlus 8 Pro. Coba sekarang kita berandai-andai. Ya. Kalau seandainya OnePlus 8 Pro ini dijual di Indonesia, dengan harganya kita ambil yang paling global deh ya, nggak usah yang Cina, nggak usah yang India, terlalu murah harganya kalau misalnya untuk ukuran OnePlus. Di Hong Kong itu harganya sekitar 17 sekian, hampir 18 juta. Kalau ini masuk ke Indonesia dengan range harga yang sama, 18 juta, otomatis kan itu harganya head to head ya sama Find X2 Pro ya. Lu milih yang mana? Gue akan milih OnePlus 8 Pro. Loh. Kenapa? Karena ya satu, udah lama banget gue nggak jadiin OnePlus sebagai daily driver. Dan dari dulu tuh permasalahannya satu kan, kameranya tuh ya harus di Gcamin-nya juga belum hampir susah sempurna gitu kan. Alasan utama dari dulu gue nggak pakai OnePlus sebagai daily driver gue ya udah hampir hilang semua, iya kan? Kameranya udah bagus. Terus juga ya UI-nya memang best UI on an Android phone ya, Oxygen OS. Ya emang sih, kalau kita lihat emang dari berbagai sisi OnePlus 8 Pro maupun Find X2 Pro itu kurang lebih seimbang ya. Cuman emang keunggulan mutlak si Find X2 Pro itu ada pada di charging speednya yang pakai kabel, itu 65 watt, sekitar 22 menit lebih cepat daripada OnePlus 8 Pro, dan juga internal storage-nya 2 kali lipat lebih besar daripada OnePlus 8 Pro, 512 GB. Oke, fix nih ya. Yuk, tukar. Ntar dulu. Problemnya begini masalahnya ini. Ini kan harga aslinya 18 juta. Gue beli PO, potong-potong bonus-bonus cashback dan lain-lain cuman jadi 14 juta. Kalau gue mesti kesini, gue nomboknya mesti banyak cuy. Duit lagi nih. Duit lagi. Ini bisa jadi ini berapa? Jadi kalau kita beli dari Apple Tree itu kan sekitar 19 jutaan. Berarti gue nombok 5 juta. Jangan. Ntar dulu. Gue pakai dulu ini sampai gue udah mulai bosen. Ntar tinggal nyari ini lagi yang secondnya. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Oppo Find X2 Pro ataupun OnePlus 8 Pro, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.